Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wa aulil wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak dosen Zulfikar Sauki Sidki MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan semua teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 1 pendidikan anak berkebutuhan khusus akan membahas sedikit tentang tunanetra. Silahkan disimak sebagai berikut. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian dari tunanetra. Tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna dan netra. Tuna yang artinya rusak atau cacat, dan netra yang artinya mata atau penglihatan. Jadi tunanetra adalah rusak penglihatan, sedangkan orang yang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Jadi itu apa? Tunanetra itu belum tentu buta, akan tetapi kalau buta itu pasti tunanetra. Karena kalau buta total itu termasuk tunanetra. Kalau tunanetra itu kadang cuma hambatan penglihatan dalam jarak jauh atau jarak dekat begitu. Nah, secara umum para medis mendefinisikan tunanetra sebagai orang yang memiliki ketajaman sentral 20/200 feet. Atau ketajaman penglihatannya hanya pada jarak 6 meter atau kurang, walaupun dengan menggunakan kacamata, atau daerah penglihatannya sempit sehingga jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat. Sedangkan orang dengan penglihatan normal akan mampu melihat dengan jelas sampai pada jarak 60 meter atau 200 kaki. Nah, berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tunanetra tergolong dalam dua kelompok, yaitu tunanetra dengan buta total dan tunanetra yang awas atau memiliki keterbatasan penglihatan. Selain itu, ada pula seorang yang mengalami kebutaan semenjak lahir ataupun mengalami kebutaan akibat kecelakaan. Pertambahan usia juga bisa, atau sebab benturan-benturan dari kecelakaan itu tadi. Baik, yang selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunanetra. Setiap anak pasti memiliki karakteristik atau ciri khas yang mensifati atau memberikan watak pada anak tersebut. Tidak hanya anak normal saja yang memiliki karakteristik. Anak dengan berkebutuhan khusus juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Adapun karakteristik dari anak berkebutuhan khusus yang dapat ditinjau dari gangguan fisik tunanetra, yaitu kita lihat slide berikutnya. Karakteristik anak tunanetra, ciri utama dari anak yang mengalami gangguan penglihatan yaitu adanya penglihatan yang tidak normal seperti manusia pada umumnya. Nah, bentuk-bentuk ketidaknormalan gangguan tersebut antara lain yaitu 1. Penglihatan samar-samar untuk jarak dekat atau jauh. Hal ini banyak dijumpai pada kasus miopia, hiperopia, atau astigmatismus. Nah, semua ini bisa diatasi dapat menggunakan kacamata maupun lensa kotak. Nah, yang kedua, medan penglihatan yang terbatas, misalnya hanya jelas melihat tepi atau perifer atau sentral, dapat terjadi pada satu ataupun kedua bola matanya. Yang ketiga, tidak mampu membedakan warna. Ya, ini biasanya yang dinamakan buta warna, itu kan tidak bisa membedakan antara merah dengan ungu mungkin atau merah dengan oranye, itu yang sulit untuk membedakan. Yang keempat, adaptasi terhadap terang dan gelap terhambat. Hal ini banyak dijumpai pada proses penuaan. Saat sudah tua itu mungkin kalau siang dan malam itu mulai ada hampir-hampir miripnya kan gitu.
Yang kelima, sangat peka atau sensitif terhadap cahaya atau ruang terang. Biasanya hal ini banyak dijumpai pada orang albino. Mereka kurang nyaman berada dalam ruangan yang terang. Nah, adapun beberapa karakteristik anak-anak tunanetra ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut, yaitu segi fisik. Anak-anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada organ penglihatan atau mata, yang secara nyata dapat dibedakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini terlihat dalam aktivitas, mobilitas, dan respon motorik yang merupakan umpan balik dari stimuli visual. Yang B, segi motorik. Hilangnya indera penglihatan sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung terhadap keadaan motorik atau tunanetra, tetapi dengan hilangnya pengalaman visual menyebabkan tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan. Yang C, perilaku. Kondisi tunanetra tidak secara langsung menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya. Anak tunanetra sering menunjukkan perilaku yang tidak semestinya, seperti sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Nah, yang D, kemampuan akademik anak-anak tunanetra secara umum sama seperti anak-anak normal pada umumnya. Keadaan tunanetra berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Mereka mungkin mempergunakan huruf braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran. E, pribadi dan sosial anak tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar sebagai akibat dari ketunanetraannya yang berpengaruh terhadap keterampilan sosial. Keterbatasan tersebut mengakibatkan keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial anak tersebut. Masuk ke pembahasan yang berikutnya, C, dampak ketunanetraan. Dampak yang pertama yaitu dampak terhadap kognisi. Kognisi adalah persepsi individu tentang orang lain dan objek-objek yang diorganisasikannya secara selektif. Respon individu terhadap orang dan objek tergantung pada bagaimana orang dan objek tersebut tampak dalam dunia kognitifnya. Setiap orang mempunyai citra dunianya masing-masing tentunya, karena citra tersebut merupakan produk yang ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan fisik dan sosialnya, struktur fisiologisnya, keinginan dan tujuannya, pengalaman-pengalaman masa lalunya. Dari 4 faktor yang menentukan kognisi individu tunanetra menyandang kelainan dalam struktur fisiologisnya, dan mereka harus menggantikan fungsi indera penglihatan dengan indera-indera lainnya untuk mempersepsi lingkungannya. Banyak di antara mereka tidak pernah mempunyai pengalaman visual, sehingga konsepsi orang awas mereka tentang dunia ini sejauh mungkin berbeda dari konsepsi orang awas pada umumnya. Nah, yang kedua yaitu dampak terhadap keterampilan sosial. Nah, di sini peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak tunanetra. Akibat ketunaan yang dialami, tidak jarang orang tua merasa malu dan tidak menerima keadaan yang dialami oleh sang anak. Tidak jarang hal ini sering menimbulkan permasalahan pada kedua orang tuanya dan bisa memicu perceraian. Ini yang menjadi korban juga anaknya. Namun jika kedua orang tua bisa saling menerima keadaan sang anak, itu bisa berdampak baik pada perkembangan si anak sendiri. Pada umumnya orang tua akan mengalami masa duka akibat kehilangan anaknya yang normal, itu dalam 3 tahap, yaitu tahap penolakan, tahap penyesalan, dan akhirnya tahap penerimaan. Pastinya kan orang tua yang
melihat atau mengerti anaknya mengalami tunanetra atau cacat yang lainnya, mereka pertama akan menolak, seakan-akan tidak terima, lalu mereka sangat menyesal, dan semakin lama seiring waktu berjalan, insya Allah mereka bisa menerima. Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap bahasa. Pada dasarnya perkembangan bahasa pada anak tunanetra tidak jauh berbeda dengan anak awas pada umumnya. Mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka yang awas. Dalam belajar berkomunikasi mereka sama-sama mendengarkan. Bisa mendengarkan namun kan tidak bisa melihat begitu. Dampak yang keempat yaitu dampak terhadap orientasi dan mobilitas. Kemampuan yang paling berpengaruh pada tunanetra adalah pada saat bermobilitas, yaitu kemampuan bergerak secara leluasa. Keterampilan mobilitas ini sangat terkait dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan lokasi antara satu objek dengan objek lainnya di dalam lingkungan. Para pakar dalam bidang orientasi dan mobilitas telah merumuskan dua cara yang dapat ditempuh oleh individu tunanetra untuk memproses informasi tentang lingkungannya, yaitu dengan metode urutan, menggambarkan keadaan sekitar dengan titik-titik lingkungan tersebut secara berurutan, ataupun dengan peta konsep, yakni gambar antopografis tentang hubungan secara umum antara berbagai titik di dalam lingkungan. Metode peta kognitif lebih direkomendasikan karena cara tersebut menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dalam menavigasi lingkungan. Akan tetapi metode konseptualisasi ruang apapun, metode urutan ataupun metode peta kognitif, individu tunanetra tetap berkurangan dalam bidang mobilitas dibanding dengan sebayanya yang awas atau yang bisa melihat. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kemampuan bahasa dan berbicara anak tunanetra. Perkembangan psikologis tunanetra diawali dengan kemampuan bahasa dan komunikasi yang terbentuk dengan lingkungannya. Tunanetra yang tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali sejak perkembangan bahasa pertama memengaruhi terbentuknya konsep-konsep yang terbentuk saat perkembangan bahasanya. Menjelaskan bahwa anak normal dalam perkembangan bahasa melalui mendengar, membaca, dan mengamati gerakan dan ekspresi wajah. Pada tunanetra dalam proses kemampuan berbahasa dimulai dari menirukan vokal atau cara bicara orang tua, saudara, ataupun orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Mereka memperoleh informasi bahasa melalui membaca dan mendengar, karena tidak disertai melihat atau visual. Maka persepsi suatu kosakata antara anak tunanetra berada dalam variasi pengertian kosakata. Tunanetra lebih sedikit kosakatanya dibanding anak normal, dan kosakata tunanetra lebih abstrak karena hampa dari pengertian yang konkret lewat penglihatan langsung dalam pembentukannya. Artinya banyak tunanetra yang tahu kata dan pengucapannya dengan benar tapi tidak tahu artinya atau maksudnya. Nah, itu kemampuan bahasanya. Kehilangan seluruh atau sebagian fungsi penglihatan pada anak tunanetra akan menimbulkan dampak negatif atas kemampuannya yang lain, kemampuan mendayagunakan kemampuan fisiknya yang lain, seperti pengembangan fungsi psikis dan penyesuaian sosial. Nah, perkembangan bahasa anak tunanetra yaitu awal mula perkembangan bahasa pada anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan sama dengan anak awas lainnya, dimulai dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal pada usia sekitar 8 minggu. Yang kedua, mulai mengoceh sampai usia 12 minggu. Ketiga, mulai mengucapkan suku kata sampai usia 28 minggu. Yang keempat, mulai mengucapkan kata yang bermakna dan mulai meniru bunyi pengucapan kata sampai usia 48 minggu. Nah, yang kelima, mulai memahami banyak kata yang bermakna sampai 1 tahun. Setelah melewati usia 1 tahun, anak yang mengalami hambatan visual akan menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat
karena keterbatasan untuk mengobservasikan dan memadukan secara simultan antara bunyi kata. Makna bunyi kata dan objek yang memiliki makna bunyi kata YPS konsekuensinya akan kehilangan berbagai stimulasi untuk merangsang perkembangan bahasanya. Dalam melakukan dialog dengan orang lain, anak mengalami hambatan visual, akan kesulitan untuk mengembangkan pembicaraan. Karena keterbatasan objek pembicaraan sehingga anak kehilangan banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya. Pembahasan E, penyesuaian sosial anak tunanetra di lingkungan, keluarga, masyarakat, sekolah. Berperan dalam membantu anak tunanetra untuk mengeliminasi potensi masalah yang dapat menghambat perkembangan psikososial anak tunanetra akibat keterbatasan kemampuannya. Jika lingkungan dapat memberikan kesempatan untuk berbuat serta membantu anak tunanetra untuk melakukan penyesuaian sosial yang sebaik-baiknya, niscaya perkembangan kepribadian anak tunanetra tidak berbeda bagaimana lainnya anak normal lainnya. Peran pendidik sangat penting dalam penyesuaian sosial anak tunanetra. Peran pendidik selain mengarahkan dan membina pengetahuan anak tunanetra tentang kenyataan yang ada di sekitarnya, juga membutuhkan kepercayaan diri serta menanamkan perasaan bahwa dirinya dapat diakui dan diterima oleh lingkungannya. Pembahasan yang F selanjutnya, program dan strategi anak tunanetra. Program pendidikan yang umum digunakan bagi siswa tunanetra dan low vision berkisar dari bentuk kelas biasa sampai pada suatu institusi khusus. Adapun kelasnya yaitu kelas biasa atau reguler, yaitu guru kelas dibantu oleh guru khusus untuk menyiapkan materi dan pengajaran bagi siswa tunanetra. Dan juga program guru kunjung, yaitu siswa tunanetra berada dalam kelas biasa tetapi juga mendapatkan latihan untuk pelajaran khusus seperti keterampilan mendengar atau menggunakan obstacle. Yang ketiga, program ruang sumber, yaitu siswa tunanetra bersama dengan sekelasnya menerima suatu pelajaran, namun pada saat tertentu menerima program tertentu pula dalam suatu ruangan khusus. Nah, anak tunanetra membutuhkan latihan khusus yang meliputi latihan membaca dan menulis braille, penggunaan tongkat, orientasi dan mobilitas, serta melakukan latihan visual atau fungsional pada penglihatannya. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu satu sistem yang terpisah dari anak yang masih memiliki penglihatan yang masih bagus, dan integrasi atau terpadu dengan normal di sekolah umum lainnya. Tempat pendidikan dengan sistem segregasi meliputi sekolah khusus, yaitu SLBA atau SLBB dan lainnya. Strategi proses pembelajaran memiliki kesamaan dengan strategi pembelajaran anak pada umumnya, tetapi ketika dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi agar sesuai dengan anak yang melakukan pembelajaran menggunakan sistem indera yang masih berfungsi sebagai sumber pemberi informasi. Ditinjau dari segi jenisnya, layanan pendidikan bagi anak tunanetra meliputi layanan umum dan layanan khusus. Adapun layanan umum meliputi keterampilan, kesenian, dan olahraga. Layanan khusus meliputi antara lain latihan membaca dan menulis braille, latihan penggunaan tongkat, latihan orientasi dan mobilitas, latihan visual atau fungsional penglihatan. Jadi khusus untuk anak-anak yang tunanetra. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu tunanetra artinya rusaknya penglihatan. Tes yang digunakan untuk mengetahui ketunanetraan disebut Snellen Cut. Pembendaharaan kosakata pada anak tunanetra diperoleh dari dalam dirinya sendiri dan orang lain. Masalah-masalah yang dihadapi anak tunanetra sangat beragam, termasuk dalam ruang lingkup pendidikan,
sosial, emosi, kesehatan, pengajaran mencakup kesulitan dalam proses belajar anak, orientasi dan mobilitas serta kebiasaan diri, gangguan emosi, penyesuaian diri, keterampilan, dan pekerjaan. Ketergantungan diri pada penggunaan waktu senggang. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak tunanetra. Akibat ketunaan yang dialami, tidak jarang orang tua merasa malu dan tidak menerima keadaan yang dialami oleh sang anak. Tidak jarang hal ini sering menimbulkan permasalahan pada kedua orang tuanya dan bisa memicu perceraian. Namun jika kedua orang tua bisa saling menerima keadaan anak itu, bisa berdampak baik pada perkembangan anak tersebut. Jadinya dimohon untuk yang mendengarkan ini, untuk para orang tua, kalau seumpamanya Anda ya semoga saja tidak memiliki anak yang memiliki keterbelakangan itu, jangan dibiasakan dan menimbulkan konflik. Tetap dijaga, tetap dalam keluarga, pasti Allah akan memberikan yang lebih. Pasti ada kelebihan tersendiri. Allah memberikan sesuatu itu tidak mungkin tidak ada gunanya. Ya, sekian dari ini, kurang lebih